bergerak menggerakkan. Kami dari CGP Angkatan 11 Kabupaten Kuningan. Perkenalkan, saya Nur Jaman dari SMP Negeri 1 Dharma. Saya Rizky Syahrini dari SDN Haji. Saya Tiara Anjali Ginawati Dengan dari filosofi Dewantara. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempraktikkan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik. Untuk bangsa tercinta, kami cari guru penggerak sejati, menuntun langkah anak dengan hati penuh arti. Pendidikan berbudi, memanusiakan manusia. Kami berjuang untuk masa depan yang cerah. Assalamualaikum. Pak Rizky, waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Nunu? Alhamdulillah baik Pak. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik Pak. Gimana Pak? Ada yang bisa saya bantu Pak? Iya, jadi gini Pak Nunu, saya mungkin mohon maaf mengganggu waktunya Pak Nunu. Tidak. Jadi saya mengajak Pak Nunu berbicara itu, yang pertama tujuan saya itu saya akan melakukan coaching Pak Nunu. Iya. Jadi saya mohon meminta bantuannya Pak Nunu untuk meluangkan waktunya mungkin jadi untuk menjadi observer. Oh iya, insya Allah bisa Pak. Kebetulan nanti ada waktu luang barangkali Pak jadwalnya ya. Jadi kira-kira kapan Pak mau melaksanakan coachingnya Pak? Mungkin nanti siang Pak Nunu setelah istirahat saya akan melakukan kegiatan coachingnya. Iya, insya Allah bisa Pak. Baik Pak, demi kelancaran kegiatan coaching Pak dalam pertemuan ini ada beberapa akan saya tanyakan kepada Bapak, boleh? Ya, boleh Pak. Pada kesempatan ini Pak, Bapak akan melakukan coaching ya? Ya. Kira-kira apa saja yang sudah Bapak persiapkan Pak? Tentunya sebelum melaksanakan coaching ada beberapa hal yang sudah saya siapkan. Iya. Tentunya saya juga untuk kegiatan coaching itu akan menerapkan alur tirta Pak, yaitu yang meliputi penetapan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan juga tanggung jawab. Iya. Itu. Menggunakan alur tirta ya Pak ya? Ya. Nah, kalau boleh tahu Pak, dalam coaching nanti kira-kira kompetensi apa yang sudah yang akan Bapak kembangkan, kemudian untuk rubrik penilaian Pak, apakah sudah ada Pak? Ya, saya sudah siapkan Pak untuk lembar dan rubrik penilaiannya dan juga untuk kompetensi yang dikembangkan. Ya, pada dasarnya memang semua harus dimiliki ya Pak. Iya, betul Kompetensi tersebut, baik itu kesadaran penuh, baik itu mendengarkan aktifnya ataupun mengajukan pertanyaan yang berbobot. Mungkin tetapi dalam kegiatan coaching kali ini mungkin saya akan memfokuskan pada pengembangan kompetensi pertanyaan berbobot Pak. Jadi dengan tujuannya yaitu saya dapat menggali masalah, menggali potensi. Jadi yang dihadapi oleh coach nanti, jadi supaya potensi yang dimiliki oleh coach itu bisa sesuai dengan rencana aksinya seperti itu Pak. Iya, betul sekali Pak. Kemudian indikator ketercapaiannya itu apa Pak untuk kegiatan coaching nanti? Nah, untuk indikator sendiri, indikator ketercapaiannya yaitu saya mungkin bisa mendapatkan solusi dari rencana aksi dan masalah yang dihadapi oleh coach itu sendiri Pak. Iya, luar biasa ya Pak ya. Bapak akan melaksanakan coaching, kemudian baiklah ya selanjutnya Pak, saya rasa percakapan kita sudah cukup Pak dalam pertemuan kali ini, dan selanjutnya Bapak bisa melaksanakan coaching Pak. Ya, nanti siang ya Pak? Ya, terima kasih Pak Nunu juga sudah bisa meluangkan waktunya untuk nanti sebagai observer. Mudah-mudahan juga nanti coachingnya berjalan lancar ya. Amin Pak, amin. Saya doakan semoga apa yang Bapak rencanakan untuk melaksanakan coaching bisa berjalan baik ya Pak ya. Nah, mungkin sekian ya Pak Nunu. Terima kasih atas waktunya. Nanti kita bertemu lagi di acara coachingnya ya Pak Nunu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Rizky,
Iya Bu, Lagi gimana Bu? nyantai nggak? Ya kebetulan saya lagi nyantai, lagi jam kosong Bu. Gimana Bu? Oh iya, kebetulan saya mau sharing nih Pak, lagi butuh temen curhat. Oh boleh. Ya, kalau Pak Rizky santai, Iya. saya kebetulan lagi punya masalah. Oh, ya kalau itu memang saya lagi kebetulan di jam kosong. Kalau memang Ibu perlu ada yang disampaikan, mungkin bisa diceritakan itu masalahnya seperti apa. Iya, baik Pak. Gini, ya, jadi akhir-akhir ini siswa yang diajar oleh saya itu kurang semangat Pak. Kalau saya belajar tuh, saya ngajar tuh, Iya. jadi kurang semangat. Jadinya saya bingung Pak, saya harus seperti apa gitu kan, saya harus melakukan apa gitu kan. Sedangkan sebelumnya saya baru kali ini seperti ini. Biasanya anak-anak antusias Terus semangat. semangat. Iya, jadi intinya saya punya permasalahan yang memang motivasi belajar siswa itu menurun Pak di akhir-akhir ini. Oh jadi Ibu sekarang punya permasalahan motivasi belajar siswa menurun. Nah, Ibu menyampaikan hal tersebut kepada saya itu mungkin apa yang memangnya Ibu harapkan gitu dari pembicaraan kita kali ini Bu? Nah Pak, saya ingin solusinya Pak. Mungkin saya dengan mengobrol dengan Bapak, saya bisa mendapatkan solusi ya untuk menaikkan lagi ya. Jadi motivasi belajar anak itu di pelajaran saya khususnya seperti itu. Mungkin ada perilaku ataupun kegiatan pelajaran yang ingin diubah oleh Ibu? Nah kebetulan kalau saya tuh kan kalau di SMA tuh kan masuk jam 7 ya Pak. Iya. Nah saya tuh kan kalau satu hari itu ngajar tuh hampir 4 kelas. Iya. Kalau 4 kelas ada yang 1 jam, 2 jam, 3 jam. Karena kalau akumulasi ekonomi itu di SMA kan 5 jam Pak, dalam Iya. 1 minggu. Nah jadi memang ada satu kelas memang yang 5 jam langsung. Iya. Jadi anak-anak tuh memang dia bete ya Pak ya. Iya, mungkin bosan ya, bosan. Nah pelajarannya itu. terlalu. Memang saya juga ya belum pernah melakukan ice breaking Pak yang pagi itu. Nah, itu. saya belum pernah melakukan yang pagi karena biasanya saya melakukan ice breaking itu ketika kelas-kelas abis lohor Pak, abis Ya. zuhur. Nah, jadi kalau kelas pagi itu saya kurang, bahkan saya belum pernah ya, saya belum pernah melakukan ice breaking seperti itu Pak. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, mungkin kedepannya mungkin harus melakukan ice breaking ya, mungkin sebelum pembelajaran ataupun di tengah pembelajaran, jadi supaya siswa itu tidak merasa bosan lah dengan jenuh gitu dengan pembelajaran yang 5 jam pembelajaran kan secara langsung seperti itu. Nah, kira-kira hambatan apa sih yang Ibu rasakan gitu terkait permasalahan tadi gitu, yang disampaikan oleh Ibu? Ya, permasalahannya sih sebetulnya simpel Pak ya. Satu mungkin karena anak-anak juga kan sekarang musim hujan Pak. Iya. Nah, jadi kadang-kadang anak tuh di kelas itu mengantuk Pak. Iya. Nah, jadi ketika kita menjelaskan itu anak-anak itu kayak yang lemes, kayak yang kurang semangat, Iya, betul. seperti itu satu ya. Lalu yang kedua, memang di sekolah saya itu terkendala dengan ini Pak, teknologi media pembelajaran. Iya. Jadi kalau saya mau pakai Infokus ya, itu rebutan Pak. Iya. Ya, karena memang di saya itu ada 5 Infokus itu, sedangkan di SMA itu kan saya satu angkatan itu, satu rombongan itu kan ada 8 kelas nih, ada 3 angkatan kan. Iya. 8 kali 3 aja udah 26 rombel, sedangkan Infokus itu hanya ada 5 Pak. Jadi kita berebutan, itu mungkin hambatan yang saya alami di Nah, saat itu. untuk menghadapi hal tersebut mungkin ada sebelumnya Ibu sudah melakukan apa gitu, seperti apa yang udah Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Ya, baik ya. Nah, minggu kemarin itu kebetulan saya sudah melakukan pembelajaran di kelas multimedia Pak. Iya. Nah, kalau di kelas multimedia itu kan sudah ada nih Pak, Infokusnya di atas. Iya. Jadi kita nggak perlu rebutan dengan yang lain. Nah, saya sudah melakukan hari Senin kemarin itu media pembelajarannya menggunakan Infokus Pak. Iya. Jadi anak-anak itu saya tampilkan di layar. Lalu saya biasanya kan kalau akuntansi itu kan saya lagi di materi dasar akuntansi. Iya. Nah, kalau di kelas itu biasanya saya tulis papan tulis. Nah, saya baru garis-garis aja, itu anak-anak udah pada kadang-kadang, Bu, pusing kayak gitu. Bu, cangkel ngegarisan,
gitu ya Pak. Nah kebetulan kemarin saya sudah ke multimedia ya, dan saya tampilkan saya mencoba tampilkan tabel-tabel yang saya sudah buat dalam PowerPoint, dan itu pun juga memudahkan saya Pak. Yang memudahkan saya tidak perlu saya bikin tabel, saya tampilkan slide-slide yang menarik terkait dengan materi itu ya. Lalu juga saya sudah berusaha menampilkan tentang bermain peran Pak. Jadi saya menyampaikan di YouTube tentang bermain peran, metode dan segala macam. Nah mungkin dari pembicaraan kita kali ini Ibu yakin nggak akan tujuan yang tadi sudah Ibu sampaikan itu dapat mencapai hasil yang diharapkan seperti yang diharapkan oleh Ibu? Ya, baik Pak. Kalau saya coba yang kemarin itu, yang hari Senin kemarin, yang di kelas multimedia itu, saya yakin anak-anak itu pasti tidak boring. Nah, karena saya juga pakai musik juga Pak. Nah, pakai musik. Lalu kan sekarang juga kalau kita ke anak ya memberikan tugas atau pemberian tugas dan sebagainya, itu kita anak SMA kan udah teknologinya udah nggak dilakukan ya Pak. Jadi bisa menggunakan media seperti itu. Lalu dengan cara yang RPP yang berdiferensiasi Pak, yang sesuai dengan kebutuhan murid seperti itu. Nah setelah kita tadi banyak hal yang Ibu sampaikan, mungkin lebih ke selanjutnya mungkin strategi yang diterapkan seperti apa. Seperti tadi kan yang disampaikan mungkin RPP yang diferensiasi dan sebagainya, mungkin seperti apa yang akan Ibu laksanakan di pelajaran di kelas? Oke Pak, mungkin saya tadi kan belum pernah melakukan ice breaking nih di kelas pagi. Nah nanti mungkin saya akan melakukan ice breaking yang di kelas pagi. Lalu yang kedua, saya akan mengubah mungkin media pembelajarannya Pak. Media pembelajaran dan metode pembelajaran. Lalu RPP yang berdiferensiasi. Nah bila kan tadi Ibu sudah mencoba menyampaikan solusi terkait permasalahan yang tadi kurangnya motivasi belajar yang Ibu sampaikan. Nah bila solusi tersebut tidak berhasil Bu, jadi mungkin Ibu ada rencana lain gitu, seperti itu Bu. Oke, mungkin saya akan akan ngobrol dengan rekan sejawat. Mungkin saya akan ngobrol dengan rekan sejawat, lalu saya akan sharing ya dengan rekan sejawat. Mungkin rekan sejawat bisa menyelesaikan masalah saya, kira-kira apa yang harus saya lakukan yang ketika saya sudah melakukan rencana yang tadi ya, ice breaking sudah, lalu metode sudah, media sudah, dan RP juga sudah, dan mungkin anak-anaknya masih seperti itu, saya akan meminta bantuan rekan sejawat dan kepala sekolah mungkin seperti itu. Ya itu udah bagus sebenarnya apa yang tadi Ibu sampaikan terkait misalnya untuk meningkatkan motivasi belajar itu sebenarnya solusinya sudah ada di Ibu sendiri seperti itu. Begitu ya Pak? Iya, jadi tadi Ibu sudah menerapkan rencana atau plan A, tapi ketika rencana tersebut tidak berjalan, Ibu juga dapat menerapkan rencana yang lain. Ya itu juga sudah bagus. Saya juga sudah setuju dengan apa yang tadi sudah Ibu sampaikan. Nah mungkin untuk selanjutnya solusi kan tadi sudah ya Bu, seperti itu. Mungkin tindak lanjutnya apa yang akan Ibu laksanakan? Jadi kapan mungkin ya? Kapan mungkin Ibu akan melaksanakan kegiatan? Nah kebetulan kalau yang media itu kemarin saya sudah minggu kemarin. Nah kalau yang ice breaking saya belum ya Pak. Mungkin saya akan lakukan mulai minggu depan Pak. Nah saya akan minggu depan akan lakukan. Mudah-mudahan doakan saya Pak ya. Ya mudah-mudahan. Pak, kalau misalnya anak-anak tidak fokus, terus saya juga jadi semua tidak fokus Pak, seperti itu. Ya, mungkin harus Ibu akan segera melaksanakan apa yang tadi sudah Ibu sampaikan, dan saya juga mendoakan mudah-mudahan apa yang Ibu harapkan itu dapat terlaksana ya Bu, dapat segera diimplementasikan di kelas seperti itu. Ya, mungkin kira-kira siapa aja Bu yang dapat membantu Ibu dalam mencapai tujuan yang tadi Ibu sampaikan? Ya, mungkin tadi Pak ya saya akan sejawat ya kepala sekolah, dan mungkin saya lebih harus punya ide-ide yang menarik lagi seperti itu Pak. Ya, mungkin tadi Ibu juga sudah bagus dalam membuat tujuan dan juga solusi lah dari permasalahan Ibu tadi juga sudah Ibu sampaikan, sudah bagus. Iya Pak, terima kasih banyak nih Pak atas waktunya. Ya saya sudah mengganggu waktunya Bapak.
Ya sama-sama Bu, saya juga senang bisa sharing lah berbagi pengalaman dengan Ibu. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar ya Bu. Iya Pak. Pak terima kasih banyak ya waktunya. Saya pamit Pak, doakan saya biar anak-anak itu bisa motivasinya kembali. Iya. Pak. Oke Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Alhamdulillah ya Pak, tadi sudah melaksanakan coaching. Bagaimana hasilnya Pak? Alhamdulillah Pak Nunu, tadi saya sudah melakukan coaching. Alhamdulillah hasilnya juga baik. Yang saya dapatkan hasilnya cukup baik. Dimana yang coaching sendiri tadi dapat menyelesaikan masalahnya sendiri, jadi menemukan solusinya sendiri dari masalah yang dihadapi oleh coaching. Seperti itu Pak. Baiklah Pak, kalau begitu mari kita bahas ya Pak ya. Dan analisa dari ketercapaian kompetensi yang sudah disampaikan di awal pertemuan tadi. Kemudian apa yang sudah Bapak lakukan untuk ketercapaian indikator yang sudah disebutkan dalam melaksanakan coaching tadi? Ya, jadi dalam pelaksanaan coaching tadi ya Pak, tadi saya sudah mampu mengembangkan kesadaran penuh. Tadi juga saya sudah berusaha mendengarkan aktif, sehingga juga saya fokus dalam membantu menyelesaikan permasalahan yang tadi dihadapi oleh coaching. Gitu Pak. Iya betul sekali Pak. Tadi saya juga mengamati sama seperti yang Bapak sampaikan terkait kesadaran penuh, sudah mendengarkan aktif, sekaligus sudah membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot. Setelah ini nih, apa kira-kira rencana yang akan dilaksanakan lagi Pak? Ya. Jadi mungkin kedepannya yang akan lebih dikembangkan lagi itu mengenai memberikan pertanyaan berbobot Pak. Jadi memberikan pertanyaan berbobot kepada coach. Jadi sehingga mungkin coach akan lebih tertantang lagi dan terdorong gitu. Jadi untuk memecahkan permasalahannya seperti itu. Iya Pak. Baik. Bagaimana Pak nih langkah-langkah yang akan dikembangkan untuk pertanyaan-pertanyaan berbobot ini nih Pak? Nah tentunya untuk langkah-langkahnya. Yang pertama mungkin saya akan merefleksikan diri dulu kekurangan saya. Refleksi ya Pak ya? Merefleksikan diri ya, jadi kekurangan saya seperti apa dalam tadi menyampaikan pertanyaan berbobot. Kemudian saya memperbaikinya dan juga saya bisa mencari mungkin referensi lain lah yang relevan terkait cara melakukan coaching yang baik dan benar seperti itu Pak. Seperti itu Pak ya. Baik Pak, bagus sekali. Mungkin demikian Pak yang bisa kita bahas pada pertemuan ini, hasil dari observasi yang saya dari kegiatan ini yang Bapak lakukan sudah cukup baik. Itu saja mungkin Pak ya. Selanjutnya mungkin terima kasih Pak Nunus sudah dapat membantu saya untuk menjadi observer. Sama-sama Pak. Itu saja mungkin ya Pak ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.